Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas terkait dengan eh, membedakan pegawai tetap dan bukan pegawai. Bedanya apa di sini? Mengapa klasifikasi ini penting? Ya karena supaya kita nanti bisa menentukan PP pasal 21-nya dengan benar, ya. Supaya kita bisa menghitung PP pasal 21 dengan benar, karena ada perbedaan perhitungan PPh pasal 21. Nah, status pekerja berarti dia tetap, tidak tetap atau bukan pegawai, ya. Status pekerjanya tetap, tidak tetap atau bukan pegawai dasar pemotongan dan tarif berarti apakah menggunakan TER atau tarif pasal 17 sehingga akurasi pasal 21-nya menjadi benar, ya. Nah, kesalahan klasifikasi menjadi kesalahan formula pajak. Menurut PMK 168 tahun 2023 mensyaratkan pemberi kerja untuk memetakan status pekerja dengan persis sebelum menghitung nominal potongan pajak. Nah, tiga pilar status pekerja ini, ya. Jadi ada pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan bukan pegawai. Nah, tiga status ini menentukan hak pengurang pajak dan jenis tarif yang akan diaplikasikan dalam sistem payroll perusahaan, ya. Untuk pegawai tetap, jadi karakteristik utamanya adalah menerima gaji rutin secara bulanan. Nah, biasanya pegawai tetap ini dia kalau PNS ya setiap tanggal 1 gajian, ya kan? Nah, rutin tiap bulan. Kalau swasta misalkan setiap tanggal 25. Nah, rutin setiap bulan. Nah, terus kemudian memilih kontrak kerja untuk jangka panjang tertentu, untuk jangka waktu tertentu atau jangka panjang. Kalau PNS tentu saja sampai pensiun, ya jangka waktunya. Kalau karyawan swasta mungkin bisa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dan seterusnya. Dan gajiannya tetap, ya, maksudnya setiap bulan dapat gajian. Catatan khusus termasuk anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas, ya. Komponen pengurangannya berarti berhak penuh atas penghasilan tidak kena pajak, kemudian berhak atas biaya jabatan 5% dari bruto maksimal 500.000 per bulan. Nah, formula pajak untuk pegawai tetap, ya. Jadi dihitung, cara menghitungnya adalah untuk PP pasal 21 dari masa Januari sampai dengan November itu menggunakan tarif TER, ya. Jadi penghasilan bruto kali TER bulanan apakah menggunakan kategori A, B atau C, ya. Khusus untuk yang Desember perhitungannya beda, ya. Tidak menggunakan TER tapi penghasilan itu setahun kali tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Sehingga perhitungannya diakhiri dengan mekanisme penyesuaian tarif progresif di akhir tahun, yaitu masa Desember, ya. Nah, kemudian selanjutnya terkait dengan pegawai tidak tetap tenaga kerja lepas itu apa sih? Karakteristik utamanya adalah menerima penghasilan hanya apabila kerja. Kalau kerja baru digaji, itu adalah pegawai tidak tetap. Dan kemudian upah didasarkan pada jumlah hari, unit hasil, atau penyelesaian output proyek, misalkan harian, mingguan, atau borongan. Nah, ini udah pasti pegawai tidak tetap. Dan tidak ada gaji tetap bulanan yang bersifat rutin. Jadi tidak berbeda dengan pegawai tetap tadi. Misalkan tadi setiap tanggal 1 untuk pegawai tetap, ya. Untuk kartu swasta itu setiap tanggal 25. Itu tidak. Tapi ini berdasarkan hasil kerja, ya. Hasil kerja, terus hasil penilaian output proyek, dan seterusnya. Terus kemudian di sini sehingga di sini pekerja dalam kategori ini tidak berhak atas pengurang biaya jabatan, ya. Terus kemudian untuk pegawai tetap ini bagaimana sistem pembayarannya? Bagaimana untuk yang pegawai tetap ini sistem navigasi tarifnya seperti apa? Ya. Berarti perlu dilihat terlebih dahulu sistem pembayarannya. Apakah dia dibayar bulanan atau kumulatif lebih dari 2,5 juta per bulan? Nah, kalau misalkan iya, berarti gunakan TER bulanan. Apakah TER A, TER B, atau TER C? Kalau tidak dibayar bulanan dan kumulatifnya kurang dari sama dengan 2,5 juta per bulan, berarti berapa nih penghasilan per harinya? Karena kalau misalkan lebih kurang dari 4,5 juta, kurang dari sama dengan 450.000 per hari, berarti 0% alias tidak dipotong tarifnya. Nah, terus kemudian kalau lebih dari 450.000 per hari penghasilannya, berarti gunakan TER harian. Apakah 0% atau 5%. Nah, terus kemudian untuk yang bukan pegawai, karakteristik utamanya, nah ini hubungan kerja berbasis kemitraan atau profesional, bukan atasan bawahan, ya. Jadi mitra, kemitraan dan profesional, pemitraan atau profesional. Terus kemudian imbalan diberikan atas jasa berdasarkan perintah atau permintaan spesifik, ya, misalkan dokter, ya, untuk meminta dokter untuk menerima pasien, ya, merawat pasien, ya, memeriksa pasien. Terus kemudian konsultan pajak, ya. Terus kemudian jasa-jasa lainnya. Contoh profesinya adalah tenaga ahli, pengacara, akuntan, dokter, arsitek, penceramah, atlet, agen iklan, dan seterusnya. Nah,
Pekerja dalam kategori ini tidak beratas pengurang biaya jabatan dan tidak boleh menggunakan sistem tarif efektif rata-rata. Jadi tidak boleh menggunakan TER harian maupun TER bulanan. Nah, formula pajak untuk bukan pegawai berarti dasar pengen pajaknya adalah 50% kali penghasilan bruto ya. Kemudian dari DPP yang telah diperoleh baru dikalikan dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPH. Apakah dia kenakan 5%, 15%, 25%, 30% sampai dengan 35%. Nah, angka kunci untuk bukan pegawai adalah 50%. Pajak dihitung dari separuh penghasilan brutonya. Ya. Sifat perhitungan menjadi kumulatif dalam 1 tahun kalender jika pemberi kerja merupakan pemotong pajak yang sama. Ini ini sepertinya bukan sifatnya kumulatif ya. Jadi ini setiap bulan akan dihitung seperti ini. Jadi berdasar pengenaan pajaknya setiap bulan dihitung 50% kali penghasilan bruto, kemudian DWP kali tarif pasal 17. Jadi tidak bersifat kumulatif. Jadi setiap masa pajaknya setiap bulannya berdiri sendiri. Nah, peta validasi pengurang pajak. Nah, kita bandingkan antara pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan bukan pegawai. Nah, untuk PTKP, penghasilan tidak kena pajak, itu di pegawai tetap ada, sementara pegawai tetap itu tergantung skemanya seperti apa. Kalau bukan pegawai, itu tidak boleh dikurangkan langsung dari bruto hari atau jasa, nggak boleh. Terus kemudian biaya jabatan untuk yang pegawai tetap itu ada. Nah, untuk pegawai tetap itu tidak ada dan bukan pegawai itu juga tidak ada. Karena biaya jabatannya adalah istimewa eksklusif yang hanya berlaku bagi pegawai tetap. Ya, jadi matriksnya ringkasannya adalah untuk pegawai tetap frekuensi gajinya itu rutin tiap bulan ya. Untuk pegawai tetap itu sesuai hari atau output kerjanya. Kemudian untuk bukan pegawai itu sesuai dengan jasa profesionalnya ya. Terus kemudian terkait dengan biaya jabatan. Nah, untuk pegawai tetap itu dapat 5% maksimal 6 juta setahun atau 500.000 per bulan. Kemudian pegawai tetap itu tidak dapat biaya jabatan. Juga untuk bukan pegawai itu juga tidak dapat karena biaya jabatan itu eksklusif untuk pegawai tetap. Kemudian dasar pemotongannya untuk pegawai tetap itu bruto, penghasilan bruto dari Januari November itu menggunakan bruto, kemudian untuk yang Desember itu menggunakan penghasilan itu untuk dasar pemotongannya. Terus kemudian pegawai tidak tetap itu menggunakan bruto, kemudian yang bukan pegawai itu 5% dari bruto. Untuk tarifnya, tarif yang digunakan pada pegawai tetap itu menggunakan ter bulanan dan tarif pasal 17. Dan pegawai tidak tetap itu menggunakan ter bulanan atau harian, sementara yang bukan pegawai hanya menggunakan tarif pasal 17. Nah, di sini kita bisa rangkum, jadi yang pertama adalah cek frekuensi pembayaran. Audit apakah pekerja dibayar bulanan secara tetap atau fluktuasi berdasarkan kehadiran atau output harian, sehingga bisa menentukan mana yang pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan bukan pegawai. Nah, kemudian validasi hubungan kerja. Bedakan antara karyawan internal yang terikat kontrak hierarkis versus tenaga profesional independen atau jasa kemitraan, sehingga bisa diketahui nih yang bukan pegawai atau tidak. Kemudian terapkan formula yang tepat, implementasikan TERS atau tarif pasal 17 sesuai PMK 168 tahun 2023 berdasarkan hasil identifikasi profil pekerja, sehingga kalian harus bisa membedakan antara pegawai tetap, dan bukan pegawai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.